Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siti Humaira Pratiwi akan memaparkan materi tentang sinkronisasi dan thread. Sinkronisasi adalah proses penting untuk menyamakan waktu dan data antara beberapa proses secara bersamaan, mencegah inkonsistensi data, dan memastikan hasil yang sesuai dengan harapan. Ini juga memungkinkan akses bersamaan ke data yang sama oleh beberapa entitas. Diperlukan mekanisme yang tepat untuk menjaga konsistensi data dan memastikan eksekusi yang benar dari proses yang bekerja bersama. Kemudian, thread. Dalam konteks sistem operasi, thread merujuk pada unit eksekusi terkecil dalam suatu proses. Thread adalah bagian dari proses yang dapat dijadwalkan secara independen oleh sistem operasi. Selanjutnya, manfaat sinkronisasi. Adanya akses-akses data yang sama yang dilakukan secara bersamaan bisa saja menyebabkan data menjadi tidak konsisten. Agar semua data yang ada tetap konsisten, maka membutuhkan mekanisme-mekanisme agar bisa dipastikan proses eksekusi berjalan. Adanya race condition yang merupakan kondisi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan akan membuat nilai terakhirnya nanti bergantung dari proses mana yang duluan diakhiri. Selanjutnya, manfaat thread. Yang pertama, peningkatan responsivitas. Yang kedua, peningkatan kinerja. Yang ketiga, pemisahan tugas. Yang keempat, multitasking. Yang kelima, pembagian beban. Yang keenam, penggunaan sumber daya yang efisien. Kemudian, masalah yang dapat terjadi saat proses sinkronisasi dan thread berlangsung. Yang pertama, yaitu race condition. Race condition adalah proses mengakses data secara bersamaan, yang dimana perilaku program komputer tergantung pada urutan operasi non-deterministik atau tidak terduga dari beberapa proses atau thread eksekusi. Yang kedua, critical section. Critical section merupakan suatu sistem yang terdiri dari n proses, di mana semuanya berkompetisi menggunakan data yang digunakan bersama-sama. Yang ketiga, ada deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Yang keempat, ada starvation. Starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation. Selanjutnya, pencegahan yang dapat dilakukan. Pencegahan yang dapat dilakukan ketika deadlock pada sinkronisasi, yang pertama adalah kita perlu memastikan bahwa setidaknya 1 dari 4 kondisi terjadinya deadlock. Yang pertama, mutual exclusion, hold and wait, no preemption, dan circular wait. Tidak pernah terjadi. Yang kedua, ostrich algoritma. Ostrich algoritma ini mengabaikan deadlock. Yang ketiga, Bankers algoritma. Algoritma ini digunakan untuk menghindari deadlock dengan cara mengalokasikan sumber daya dengan cara yang aman. Yang terakhir, research ordering. Pada metode ini dilakukan untuk mencegah deadlock dengan menetapkan urutan pada sumber daya. Yang kedua, pencegahan deadlock pada thread. Dapat dilakukan pencegahan, deteksi, pemulihan, penghindaran, dan melakukan metode aging. Yang ketiga, race condition pada sinkronisasi. Pencegahan race condition pada sinkronisasi dapat dilakukan dengan eksekusi atomik. Setiap operasi pada sumber daya bersama harus dieksekusi secara atomik. Mereka bertindak sebagai kunci yang memungkinkan proses memperoleh sumber daya berdasarkan persyaratan tertentu untuk mencegah race condition. Yang kedua, hindari check dan act.
Check dan act adalah jenis race condition yang paling umum. Ini didefinisikan oleh aliran program di mana observasi yang berpotensi usang digunakan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Next, untuk menghindari race condition pada thread, ada beberapa teknik yang dapat digunakan. Yang pertama, synchronization. Kemudian, critical section, locking, atomic operations, transactional memory, message passing, immutability, thread safe data structures, design for concurrency, testing, and debugging. Kemudian, yang terakhir penggunaan lock, mutex, dan semafor dalam thread. Yang pertama ada penggunaan lock. Lock adalah mekanisme sinkronisasi yang sederhana di mana hanya ada satu thread yang dapat memiliki kunci atau lock pada suatu waktu. Thread yang ingin mengakses sumber daya bersama harus memperoleh kunci terlebih dahulu. Kemudian ada penggunaan mutex pada thread. Mutex atau mutual exclusion adalah tipe khusus dari lock yang digunakan untuk mencapai sinkronisasi antara thread. Mutex ini memungkinkan hanya satu thread pada satu waktu yang memiliki akses ke sumber daya bersama. Yang terakhir, semafor. Penggunaan semafor dalam thread adalah variabel khusus yang digunakan untuk mengatur akses ke sumber daya bersama oleh beberapa thread. Semafor ini memiliki nilai yang menunjukkan jumlah slot yang tersedia untuk akses ke sumber daya bersama. Saya rasa sekian materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.